Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. Selamat datang di podcast SMP IT At-Taqwa Surabaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, hari ini kami akan membahas atau mengupas tuntas permasalahan remaja atau fenomena remaja saat ini. Dan sudah ada narasumber yang sangat luar biasa di depan saya, yakni Bunda Dita Amalia. Baik, Ayah Bunda Dita Amalia ini merupakan seorang direktur dari Plato Foundation sejak 2012 hingga sekarang. Dan beliau menangani isu-isu remaja saat ini, permasalahan remaja saat ini, baik upaya pencegahan maupun penanganan, begitu. Baik. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu luar biasa. Alhamdulillah sehat, saya juga sehat dan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast kami. Sama-sama. Baik. Ibu Dita, topik kita pada hari ini adalah mengenai perilaku negatif atau akil balik dan bagaimana orang tua menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Begitu. Saya ingin bertanya mengenai pengalaman Ibu selama ini dalam melakukan upaya pencegahan, kemudian menangani bagaimana masalah-masalah remaja yang saat ini bermunculan, Ibu. Iya, saat ini saya bersama dengan Plato Foundation menjalankan beberapa program di isu permasalahan remaja. Kami punya program Roots Indonesia yang kita jalankan bersama UNICEF dan Kemendikbudristek pada tahun 2021, yaitu pencegahan bullying berbasis sekolah. Kita juga saat ini melakukan program OXEA, yaitu Online Child Sexual Exploitation and Abuse, untuk bagaimana mencegah dan melakukan penanganan awal pada anak ya di ranah daring. Dan beberapa program-program yang terkait penanganan permasalahan remaja, salah satunya masalah penyalahgunaan. Oke, saya tertarik dengan OXEA. Saya belum pernah mendengar sebelumnya Ibu tentang OXEA ini. Boleh dijelaskan lebih detail lagi OXEA itu bagaimana? Jadi OXEA itu kepanjangannya Online Child Sexual Exploitation and Abuse, atau kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak di ranah daring. Oke, untuk tindak lanjutnya seperti apa Ibu di OXEA ini? Cara pelaporannya, kemudian penanganannya? Ya, tadi balik ya bahwa kita sekarang memang lagi darurat gitu ya, darurat. Permasalahan remaja yang memang mau nggak mau harus kita tangani dengan cepat dan tepat gitu. Nah, ini karena dampak dari pandemi dan anak-anak sekarang adalah anak digital native yang tidak yang lahir ya di era digital, yang tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi atau yang namanya HP. Nah, mau nggak mau ada banyak manfaat yang mereka peroleh dan ada juga resiko. Lah, OXEA tadi adalah bagian dari resiko di era digital. Oke, berarti di Plato ini tidak hanya menangani tentang bullying, kemudian penyimpangan seksual ya, kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Nah, saya tertarik dengan dua topik ini Bu, mengenai bullying dan OXEA ini tadi terkait dengan kekerasan seksual. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya anak-anak itu bisa terjerumus atau terjun ke dalam bullying dan penyimpangan seksual ini tadi? Ya, ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah faktor internal dan eksternal. Jadi faktor internal itu dari dalam diri remaja itu sendiri. Misalnya saat ini remaja belum memiliki soft skill gitu ya, soft skill untuk bagaimana mereka bisa melindungi dirinya dari segala ancaman terkait dengan masalah-masalah yang tadi bullying dan juga kekerasan seksual gitu ya, terutama di ranah daring. Betul. Nah,
bisa jadi mereka punya konsep diri yang rendah, mereka nggak punya kemampuan untuk berpikir kritis, mereka tidak punya komunikasi secara asertif, dan empati mereka juga masih belum optimal seperti itu. Dan juga ada faktor eksternal, salah satunya dari lingkungan keluarga. Bagaimana orang tua gitu ya belum menjadi ruang yang nyaman bagi anak, dan bagaimana anak dengan orang tua terbangun komunikasi yang efektif. Itu salah satu faktornya, Ustadzah. Berarti kalau dari internalnya sendiri, kemungkinan anak-anak punya self esteem yang rendah, kemudian ketidakmampuan anak-anak untuk berpikir rasional atau berpikir kritis, lebih kritis lagi, kemudian soft skillnya masih belum ada atau masih rendah. Dan untuk dari keluarganya sendiri, komunikasi yang terbangun masih belum intens begitu ya, atau kemungkinan bonding ya Bu ya, ada hubungan bonding anak dengan orang tua itu yang menyebabkan belum terjalin, terbangun begitu. Oke, untuk dampaknya sendiri itu bagaimana Bu? Dampaknya kepada anaknya atau kepada di luaran sana terkait dengan permasalahan ini? Tentunya kalau anak-anak sudah berada di lingkaran perilaku negatif, itu ya punya dampak yang luar biasa. Contoh misalnya ketika mereka masuk di lingkaran bullying gitu ya, atau mereka menjadi korban bullying, mereka bisa jadi ada masalah-masalah psikologis, ada upaya-upaya untuk bunuh diri gitu ya, ada depresi. Ini yang menjadi dampak yang cukup berbahaya gitu ya, yang harus kita cegah bersama. Oke, untuk dampak-dampak dari bullying ini sendiri, selama Ibu di Plato, selama Ibu menangani pencegahan dan penanganan ini, anak-anaknya diapakan Bu? Maksudnya saya pengen tahu ketika ditangani oleh Plato itu bagaimana? Jadi kalau Plato sendiri kita punya penanganan gitu ya lewat rehabilitasi, tapi memang untuk korban nafsa atau anak-anak yang kecanduan narkoba. Kita mengembangkan program rawat inap dan juga rawat jalan. Jadi kita ada metode berbasis bukti yang kita kembangkan lewat 12 step narkotik anonimus dan juga terapi community. Oke, kalau untuk yang penyimpangan seksual? Kalau penyimpangan seksual kita lebih ke arah bagaimana kita melakukan konseling gitu ya, konseling pada korban maupun pada pelaku ketika itu terjadi pada anak, dan kita melakukan rujukan. Misalnya mereka sudah punya kecemasan atau depresi tingkat tinggi, kita akan merujuk ke psikolog atau ke psikiater. Oke. Nah, begitu Ayah Bunda. Jadi sebelumnya Ibu Dita tadi sudah menjelaskan bagaimana sih penanganan remaja saat ini terkait dengan bullying dan penyimpangan seksual. Untuk yang penyimpangan seksual ini, saya juga pernah sebenarnya Bu tentang menangani tentang kasus ini juga, dan memang benar kita harus ada konseling baik di pelakunya, di korbannya begitu nggih. Dan jika nanti ternyata lebih parah kondisinya, bisa nanti dilakukan rujukan atau referral, upaya referral begitu. Kemudian saya ingin menanyakan terkait dengan kenapa ya kok anak-anak sekarang itu sulit sekali untuk lepas dari gadget. Nah, lepas dari gadget. Nah, saya berpikirnya adalah ketika anak-anak ini melakukan perilaku bullying, kemudian penyimpangan seksual, ini tidak jauh-jauh sebenarnya dari ponsel. Ya. Begitu Ibu, menurut Ibu bagaimana? Tadi ya kita melihat bahwa sekarang kita lagi mengalami perubahan generasi, di mana anak-anak remaja sekarang adalah Gen Z gitu ya. Anak-anak digital native yang tidak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu. Lah memang tantangannya adalah bagaimana
orang tua mampu membekali anaknya. Jadi sebelum kita berikan gadget pada anak, nah kita ajak mereka untuk jalan-jalan menyusuri dunia gadget, apa manfaatnya dan apa resiko-resiko yang terjadi. Tadi sebenarnya menarik Ustazah Nisa, di mana anak-anak sekarang sudah melakukan perilaku seksual. Jadi kalau ngomong betul. perilaku seksual itu tidak hanya hubungan seks gitu ya, intercourse, tapi juga ciuman, pelukan, pegangan tangan gitu ya dengan pacarnya atau dengan lawan jenis, atau sekarang lagi marak LGBT dengan sesama jenis. Nah, ini yang menjadi perhatian buat para orang tua agar anak-anak diajak untuk sharing dan diskusi terkait dengan masalah-masalah seksualitas. Jangan mentabukan. Nah, seringkali orang tua suka menganggap tabu ketika anak bertanya terkait dengan isu-isu seksualitas. Orang tua, wah gak ilo gitu ya. Atau udah kamu masih kecil nggak boleh ngomongin ini gitu. Apalagi di dalam gadget ini banyak konten pornografi, tapi orang tua tidak membahas, tidak berdiskusi dengan anak. Akhirnya anak-anak menjadi tidak hanya kecanduan gadget, tapi kecanduan nonton film pornografi. Akhirnya nanti larinya ketika udah kecanduan, anak-anak berperilaku seks lewat yang namanya VCS atau video call seks. Nah, ini yang sekarang lagi marak terjadi pada anak-anak kita. Nah, itu dia Ibu. Yang saya jumpai ini masih banyak orang tua yang ketika terkait dengan gadget ini tidak mau tahu. Jadi istilah-istilah seksual, kemudian apapun yang berkaitan dengan remaja, anak-anak kita itu tidak peduli, jadi tidak mengetahui. Istilahnya kadang aku ini gaptek gitu katanya. Saya ini gaptek, saya nggak ngerti istilah-istilah yang dipakai remaja-remaja itu. Jadi saya nggak tahu gitu. Tapi mau nggak mau, karena anak-anak ini digital native, orang tua harus mampu punya peran sebagai mentor. Kita nggak boleh membebaskan anak gitu ya. Sudah nggak apa-apa main HP sepuasnya, nonton, berinteraksi di dunia maya sepuasnya, yang penting di rumah. Itu juga tidak efektif. Atau anak dikekang, tidak boleh main HP gitu ya, tidak boleh bermedia sosial, tidak boleh berinteraksi di dunia maya. Ini juga kurang efektif. Lah, bagaimana peran yang efektif? Yaitu peran orang tua sebagai pendamping atau mentor, bagaimana mendampingi anak ketika berkegiatan atau beraktivitas di media sosial. Oke, kalau tadi disebutkan bagaimana orang tua itu membantu anak adalah dengan mentoring ya, mendampingi, menjadi mentor, pendamping. Nah, tapi Ibu, pada kenyataannya adalah banyak orang tua yang selama seharian penuh itu bekerja. Jadi anak-anak itu memakai gadget secara full begitu. Jadi tidak ada controlling begitu, tidak ada kontrol terkait dengan pemakaian gadget dan apa saja yang dibuka sama anak itu orang tua tidak tahu karena sibuknya itu. Itu menarik ya. Jadi memang orang tua bersama dengan anak perlu memiliki aturan bersama, kesepakatan ketika anak melakukan atau berinteraksi di media sosial agar tidak terjadi yaitu tadi kecanduan atau masuk di lingkaran oksea, kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring. Oke, ada upaya lain nggak sih Bu terkait dengan orang tua itu bisa menjadi solusi dari permasalahan ini itu dari mencegah agar tidak terjadinya begitu? Ya, memang mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Lah ini para orang tua hebat ini harus menjadi teman atau sahabat bagi anak, gitu ya, menjadi ruang yang nyaman bagi anak. Akhirnya anak-anak ketika ada masalah, ini kan kalau kita bicara nih perspektif psikologi remaja gitu ya, anak-anak yang
masa-masa baperan tinggi, labil, insecure, emosinya naik tidak turun, stabil, naik turun, mood swing gitu ya. Nah, ini yang harus ditangkap oleh orang tua membuka hatinya, membuka ruang untuk menjadi teman yang baik, menjadi teman diskusi yang baik bagi anak gitu. Jadi anak-anak tidak lari ke orang lain, terutama orang-orang yang dikenal di media sosial, karena kita tahu di dalam media sosial itu banyak predator seksual online, di mana anak-anak menjadi mangsanya gitu ya. Nah, ini yang orang tua harus waspada, harus segera merangkul anaknya. Oke. Nah, yang saya temui selama saya jadi guru BK di sini adalah anak-anak itu ya cenderung lari ke teman-teman. Betul. Ke teman-teman, kemudian ke sosmed, yang akhirnya ada juga yang pernah berkenalan dengan orang asing begitu. Nah, ketika diceritakan ke saya, akhirnya saya tahu, oh, jangan Kak gitu. Karena apa? Ternyata ya itu tadi predator-predator itu tadi loh. Benar. Gitu. Nanti kalau kita salah tindakan, ketika kita asik dengan ponsel itu tadi, akhirnya bisa jadi nanti terjerumus begitu. Gitu ya. Berarti orang tua di sini juga harus ada kontrol terkait dengan aktivitas anak, menjadi ruang yang nyaman, menjadi rumah untuk anak begitu ya Bu ya. Lalu gimana sih Bu solusinya ketika anak ini sudah terkena atau sudah terjerumus begitu terkait dengan permasalahan bullying atau penyimpangan seksual ini? Intinya orang tua don't panic ya, don't panic, jangan panik, stabilkan emosi orang tua dulu, jangan emosional, marah atau nangis di depan anak gitu ya. Jadi kita stabilkan emosi, kelola emosi kita gitu, dan kita minta sama Allah gitu ya untuk dilemah lembutkan hati kita, dan kita ajak ngobrol baik-baik bersama anak. Jadi ada tipsnya sebenarnya. Ketika kita sudah tahu anak kita bermasalah gitu ya, mungkin dia ternyata dia udah kecanduan nih nonton film pornografi gitu ya, atau ternyata dia sudah udah melakukan video call seks atau sudah berkenalan, sudah sampai mengarah pada perilaku seksual. Itu ada 3 sebenarnya, ada 3 tips DAK namanya. 1, dengarkan gitu ya, dengarkan anak secara aktif dengan komunikasi nonverbal yang nyaman buat anak agar mereka mau bercerita segala keluh kesahnya, jalan ceritanya seperti apa. Setelah itu berikan apresiasi. Apresiasi anak, jangan malah dimarahi, jangan malah diomelin. Ini akan semakin menjauhkan kita dengan anak kita. Malah anak kita tidak mau bercerita lagi kepada kita. Jadi diapresiasi, apresiasinya gimana? Contohnya, nak, kamu keren banget, kamu anak hebat, kamu sudah berani jujur. Terima kasih nak, kamu sudah percaya sama ayah, sama bunda untuk bercerita dengan jujur. Nah, ini bagian dari apresiasi. Dan yang terakhir adalah klarifikasi. Jadi bukan memberikan nasihat, tapi bermusyawarah, mencari solusi bersama. Oke, berarti ada 3 tips. Ya. Ada 3 tips. Ada 3 tips, yaitu DAK ayah bunda. Yang pertama adalah dengarkan anak. Ya, dengarkan anak secara aktif, tidak menghakimi ketika berbicara. Tidak judgement, betul. Nah, tidak menghakimi, tidak judgement. Tidak sambil bermain gadget. Nah, yang sering terjadi ketika ngomel-ngomel, kamu sambil buka laptop ya, gitu ya, dengan kegiatan lain begitu. Betul. Kemudian yang kedua, apresiasi anak. Sekecil apapun harus kita apresiasi, kita puji anak. Dengan ambil sisi baik, ambil sisi baiknya begitu. Dan yang ketiga adalah klarifikasi, bukan menasehati. Jadi kadang ketika orang tua marah juga
marah terus, menasehati terus, tapi tidak Jurusnya mengajak anak. nasihat. Tetapi tidak mengajak anak diskusi begitu ya, Bu ya. Jadi marah-marah terus. Nah, itu yang perlu diperbaiki dari apa ya? Selama ini ketika mungkin masih ada apa ya, ketika kita memarahi anak atau bersikap kepada anak itu masih belum baik begitu. Yang perlu digarisbawahi bahwa ketika anak bermasalah itu bukan nasihat solusinya. Jadi nasihat itu kurang tepat gitu ya. Loh emang nasihat itu nggak penting gitu ya? Sangat penting. Tapi memberi nasihat pada saat anak dalam kondisi alfa, kondisi happy, seneng, anak lagi kan kita bisa melihat ya emosi anak itu, kapan dia seneng, kapan dia merasa rileks lah, itu masukkan nasihat. Tapi ketika anak kita dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi sedih, dalam kondisi bermasalah, nasihatnya nanti dulu, tapi ajak bermusyawarah, cari kesepakatan bersama antara orang tua dengan anak. Itu juga saya pelajari sebelumnya. Kalau saya jelaskan ke anak-anak itu ibaratnya meja dengan kaki-kakinya. Kalau kaki-kaki ini satu orang tua, kemudian teman, kemudian masalah, guru. Ketika anak itu punya masalah, kemudian orang tua masuklah. Dalam keadaan kondisi anak-anak itu tadi sedang down, kemudian orang tuanya masuk, teman-temannya masuk juga memberikan apa ya, sumbangsih energi negatif lah, begitu. Akhirnya perilaku anak ini tadi semakin makin tertolong, ya, tapi betul. akhirnya mereka semakin lari dari orang-orang yang sebenarnya bukan tujuannya untuk tidak menolong gitu ya. Tujuannya menolong tapi tidak karena tepat, intervensinya kurang efektif. Betul. Jadi istilahnya nasihat itu mental begitu. Yang kita niatnya ini baik buat kamu. Karena waktunya tidak tepat. Nah, itu dia. Baik, begitu Ayah Bunda. Jadi berbicara tentang anak itu sangat kompleks sekali begitu penanganannya, kemudian mencegahnya, terutama mencegah itu sangat penting. Karena ketika anak kita masih belum mengetahui itu, berarti kita yang harus lebih tahu itu duluan gitu ya Bu ya. Kita yang harus mengedukasi anak-anak kita dulu sebelum anak-anak tahu dari orang lain begitu. Betul. Dan tadi jangan lupa tipsnya DAK. DAK yang pertama, dengarkan, apresiasi dan klarifikasi. Begitu. Baik, sampai sini dulu kita membahas mengenai perilaku negatif ini Ibu. Nanti jika ada sesi kita ketemu lagi di waktu yang lain, di kesempatan lain, dan saya masih tertarik untuk membahas mengenai perilaku anak, karena di sini juga ya saya dengan anak-anak yang datang itu kan berusaha untuk memahami mereka, bagaimana mereka di rumah, mereka di luar. Jadi apa yang ada di sekolah ini itu kan hanya permukaan saja sebenarnya. Jadi saya harus nyari tahu yang ada di rumah itu bagaimana, teman-temannya bagaimana, dan itu butuh kerjasama juga dari ayah bunda semuanya. Betul. Begitu. Oke, untuk closing statement Ibu, boleh. Jadi kalau tadi kita membahas terkait dengan peran orang tua gitu ya, sebenarnya tugas utama orang tua itu bukan mendidik anak, tapi mendidik diri sendiri terlebih dahulu, baru kita bisa mendidik anak-anak kita. Dan pengasuhan terbaik adalah keteladanan. Keteladanan kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadilah role model terbaik bagi anak-anak kita. Luar biasa sekali Ibu. Berarti didik diri dulu sebelum didik anak, dan kepengasuhan yang paling baik atau terbaik adalah keteladanan. Gitu. Jadi mari kita semua belajar. Jadi harus mau belajar untuk mengerti bagaimana anak-anak kita, pribadi anak-anak kita. Semoga tidak terjadilah permasalahan atau perilaku negatif di anak-anak kita begitu. Baik, terima kasih ayah bunda yang sudah menonton. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini adalah
sebuah hal yang apa ya, bisa diambil manfaatnya, Iya. diambil sesuatu sekecil apapun lah itu. Jadi bisa kita terapkan nanti di anak-anak kita dan apa ya, lebih mau belajar lagi jadi orang tua yang baik begitu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Lain waktu. Iya. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast Ustazah kami. Nisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.